Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Firmansyah dengan NIM 2025210016 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tips dan cara menjawab TOEFL listening. Skill 1 yaitu fokus on the last line. Tipsnya yaitu yang pertama, kalian harus mendengarkan kedua percakapan dengan baik. Dan yang kedua, kalian harus fokus dengan kalimat terakhir orang kedua. Nah, berikut adalah contoh soal TOEFL listening. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, dari dua percakapan orang tersebut, kita bisa fokus kepada kalimat akhir orang kedua, yang dimana orang tersebut berbicara I'm on my way now, yang artinya kita bisa ambil kesimpulan jawaban yang benar adalah he is leaving now. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Ihsan Ardianto dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2025-21003. Di sini saya akan menjelaskan tips dan cara menjawab soal TOEFL struktur. Nah, tipsnya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, kita cari subjek atau kata kerja utamanya dulu. Nah, yang kedua, kita cocokkan singular dan pluralnya. Dan yang ketiga, kita perhatikan bentuk kata kerjanya. Berikut ini ada contoh soalnya. Nah, cara menjawab soal berikut yaitu yang pertama, kita cari subjek utama kalimatnya. Nah, subjeknya di sini itu adalah the students. Nah, yang kedua, kita tentukan jumlah subjek. Kata students berbentuk jamak atau lebih dari satu orang. Nah, yang ketiga, sesuaikan kata kerja dengan subjek. Subjek jamak harus memakai kata kerja jamak, yaitu are, bukan is atau was. Jadi, kalimat yang benar untuk menjawab contoh soal berikut yaitu the students in the class are ready for the test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapik Rohman, biasa dipanggil Sapik, dari Prodi Teknik Elektro. Kali ini saya akan membuat video cara mengerjakan soal TOEFL reading kurang dari 1 menit. Contoh teksnya seperti ini. Dan pertanyaannya adalah seperti ini. What is the main idea of the paragraph? Nah, jawaban saya adalah C. Karena untuk menjawab soal main idea pada TOEFL reading, langkah yang tepat adalah melihat gambaran besar paragraf, bukan hanya satu kalimat yang tertentu. Analisis paragraf kalimat per kalimat. Paragraf pertama yaitu seperti ini. Kalimat ini menunjukkan topik utama, yaitu perubahan cara berkomunikasi akibat internet. Dan paragraf kedua adalah kalimat ini berfungsi sebagai perbandingan masa lalu dan sekarang untuk memperjelas dampak internet. Dan selanjutnya paragraf ketiga, yaitu seperti ini. Nah, di sini penulis menyebutkan keuntungan internet baik untuk bisnis maupun individu. Dan paragraf terakhir yaitu paragraf keempat seperti ini. Paragraf ini kata however menandakan kontras, yaitu munculnya masalah atau dampak negatif dari internet. Dari seluruh paragraf terlihat jelas bahwa penulis tidak hanya membahas keuntungan tetapi juga tantangan yang ditimbulkan internet. Analisis pilihan jawaban A. The internet makes communication slower. Salah, karena paragraf justru menyebutkan komunikasi menjadi lebih cepat. Yang B. The internet only benefits business. Salah, karena paragraf juga menyebutkan individu dan tantangan, bukan hanya manfaat bisnis. Yang C. The internet changes communication and brings both advantage and challenge. Benar, karena pilihan ini mencakup seluruh paragraf, bukan perubahan komunikasi, manfaat, dan tantangan. Yang D. Communication in the past was more effective than today. Tidak disebut dalam teks dan bertentangan dengan ide utama. Kesimpulannya, jawaban C adalah yang paling tepat karena tidak terlalu sempit, tidak bertentangan dengan teks, merangkum ide utama keseluruhan paragraf.
Tips penting TOEFL reading yaitu perhatikan kata penghubung seperti however, therefore, as a result. Hindari jawaban yang memakai kata only karena biasanya terlalu ekstrim. Main ide sama dengan ringkasan isi paragraf, bukan satu detail saja. Terima kasih.